Politik uang atau money politik adalah praktik pemberian uang, barang, atau keuntungan tertentu untuk memengaruhi pilihan seseorang dalam suatu pemilihan. Praktik ini bertentangan dengan prinsip demokrasi yang jujur, adil, dan menjunjung tinggi kebebasan memilih. Hingga saat ini, politik uang masih menjadi salah satu tantangan dalam kehidupan demokrasi Indonesia. Praktik ini tidak hanya terjadi pada pemilu atau pilkada, tetapi juga dapat muncul di lingkungan yang lebih kecil, bahkan di lingkungan kampus sekalipun. Lo pikir poster bagus ini cukup? Han, ini bukan soal ide. Baik, selamat pagi semuanya. Jadi, Selamat datang di sesi kampanye terbuka pemilihan kedua himpunan kita. Sebelum kita mendengar visi dan misi dari kedua kandidat, saya ingatkan bahwa mencoblos nama ini bukan sekedar mencoblos nama, melainkan musyawarah bersama untuk menentukan arah himpunan kita. Jadi saya harap semuanya mendengarkan dengan baik. Baik, saya akan memanggil kandidat pertama, yaitu Rehan. Baik teman-teman, kalau saya terpilih menjadi ketua himpunan, saya akan berkomitmen 3 hal. Pertama, terkait transparansi anggaran yang tidak pernah diaudit. Kemudian yang kedua, program kerja magang industri yang berkolaborasi dengan perusahaan di Batam, dan yang terakhir, ruang aspirasi terbuka tiap bulan. Saya di sini memang tidak memiliki uang untuk dibagi-bagi, tapi saya memiliki komitmen yang kuat untuk himpunan ini. Baik, terima kasih kepada Rehan. Selanjutnya kandidat nomor 2 yaitu Terry. semuanya, aku tahu kalian butuh pemimpin yang mengerti kalian semua. Dan aku sudah mengenal kalian satu persatu. Aku yakin aku akan menjadikan himpunan ini lebih aktif, lebih seru, dan lebih menguntungkan untuk kita semua. Percayakan ke aku. Jen, Wait, bentar. gua tahu lu lagi butuh duit minggu ini. Ini gua ada duit. Anggap aja buat uang teman. Loh, ini tujuannya berapa, Ter? Gua nggak minta banyak, gua cuma mau minta tolong untuk hari H nanti pas pemilihan, lu itu pilih gua. Oke, siap. Jen, Dit. apa yang perlu bingung Jen? Aduh, aku bingung gini, Dit. Tadi aku dapat uang panas dari Terry, sedangkan suaraku tuh mau aku sumbangin buat si Rehan. Aku tertarik sama programnya Rehan. Itu yang aku bingung ini. Kamu tahu nggak? Ini tuh sama persis kayak di pilkada. Bedanya di tempat aja. Ya. Di sana uang, amplop isi uang dibagi-bagiin sebelum hari pencoblosan. Tujuannya sama, suara orang, dan yang rugi kita semua. Tuh. Tapi gimana ya, Dit ya? Duitnya udah aku terima dari Terry. Sedangkan aku minggu ini juga BU banget. Aku tak boleh suka Jen, tapi soal itu bisa dibantu uang. Itu aku sebagai mahasiswa Jen. Bila pemimpin terbaik dan pemimpin terbaik uang. Kembali Jen. Itu aku bukan tak dari ini. Uang dari Terry ini bisa kepake buat seminggu ke depan nih. Jadi aku nggak perlu minta ke mama lagi. Tapi kalau gue pakai uang ini, gue sama aja kayak jual suara gue ke Terry. Kayak yang Adit bilang tadi, suara ini hak gue, bukan barang yang bisa dibeli. Halo, besok lo traktir beberapa orang di sarapan kantin ya. Bilang itu dari gua. Dan sama ingatin, siapapun yang nerima barang dari gua wajib balas.
Tapi Ter, ini bisa kena masalah kalau ketahuan panitia. Udah, jangan ketahuan. Percaya sama gua. Aku mulai ragu nih, Dit. Semua orang lebih memilih yang memberi uang daripada yang membawa program. Capek juga rasanya berjuang sendirian kayak gini. Kita nggak boleh nyerah, Han. Kalau kita nyerah, berarti sama aja kita membiarkan demokrasi kita kalah. Lu nggak sendirian, Han. Masih banyak orang-orang yang percaya bahwa pemimpin itu dipilih karena kemampuan, bukan karena amplop. Oke, aku lanjut. Bukan buat untuk menang, tapi buat nunjukin bahwa cara yang jujur itu masih ada. Baik, pemilihan resmi dibuka. Saya ingatkan bahwa pemilihan ini bersifat rahasia dan bebas, tidak ada paksaan, tidak ada tekanan dari pihak manapun. Gunakan hak suara kalian sesuai dengan hati nurani kalian masing-masing. Hasil pemilihan ketua himpunan tahun ini telah dihitung, di mana kandidat nomor 1 yaitu Rehan sebanyak 24 suara, sedangkan kandidat nomor 2 Ferry sebanyak 21 suara. Dengan demikian, Rehan resmi terpilih sebagai ketua himpunan tahun ini. Nah, kok bisa? Ter, kemarin Ter, aku balikin lagi. Gak jadi ya, sorry. Ikutan berdasarkan laporan panitia ditemukan indikasi pemberian imbalan kepada selama proses kampanye berlangsung. Kami akan mengevaluasi tindakan tersebut sesuai dengan aturan organisasi mahasiswa yang ada. Ini bukan soal gue yang menang tak kalah ya, tapi kalau dari auditor jujur, mungkin suara itu adil buat semua orang. Ini masih ada yang bilang kandidat. Yang itu yang namanya pemilihan ini. Hampir aja aku jual suaraku kemarin di Ter. Itu terjadi di pilkada. Bedanya di sana amplop lebih tebal, tapi tujuannya sama, membeli suara orang. Dan yang paling menyedihkan, bahwa itu bukan cuma tentang uang, tetapi tentang siapa yang akhirnya memimpin kita. Kalau pemimpin itu dipilih hanya karena uang, bukan kemampuan, ya sudah, lihat saja harus kasih lagi banyak. Nah ya Dirhan, baru paham aku sekarang arti dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu artinya suara kita harus lahir dari atas sehat dan nurani, bukan dari uang yang mengenyangkan kita. Setuju. Nah, demokrasi adalah bukan sekadar memilih pemimpin. Demokrasi adalah memilih dengan hati nurani dan kebijaksanaan. Apabila suara diberi dengan uang, maka nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan itu telah dicederai. Yang terjadi hari ini di himpunan kampus ini setiap hari terjadi di seluruh Indonesia, dalam pilkada, dalam pemilu, dalam setiap pemilihan. Money politik bukan sekadar pelanggaran hukum, ia adalah pengkhianatan terhadap demokrasi itu sendiri. Ia merusak amanah sila keempat Pancasila yang mengajarkan bahwa suara rakyat harus lahir dari musyawarah yang jujur, bukan dari amplop yang diselipin diam-diam. Jika kita diam dan menerima, maka kita sendiri yang memilih untuk dipimpin oleh mereka yang tidak layak. Mulai dari diri sendiri, mulai dari kampus kita. Jaga suaramu, karena suaramu adalah suaramu, bukan milik siapapun.